Day One belajar desain grafis bareng Kak Apo gitu kan. Menggunakan aplikasi atau software CorelDRAW dan juga Photoshop ya, Adobe Photoshop. Mungkin nanti kedepannya di video berikutnya nanti kita lebih seringnya ke Adobe Photoshop dulu aja, karena kalau Corel itu terlalu gampang ya. Jadi buat teman-teman yang user Canva, yuk kita belajar bareng biar kalian eh, bisa beralih gitu dari Canva ke Adobe Photoshop gitu kan, biar lebih greget, biar lebih GG gitu desain-desainnya. Canva juga bagus tapi kamu harus premium dulu ya, biar gratis kita pakai Adobe Photoshop aja kayak gitu ya. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dulu, yang teman-teman harus perhatikan dulu. Yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar saya makin semangat gitu untuk bikin videonya, dan juga tombol like jangan lupa. Terus yang kedua, yang paling penting teman-teman harus punya aplikasinya atau softwarenya. Jadi nanti di video sekarang saya bakalan lebih menjelaskan ke Adobe Photoshop. Jadi teman-teman harus persiapkan dulu Adobe Photoshopnya. Jadi Adobe Photoshop yang saya pakai itu Adobe Photoshop yang versi 2020 ya. Jadi teman-teman kalau belum punya, teman-teman bisa download dulu aja di Google, banyak sih ya. Cara downloadnya, cara installnya itu teman-teman tinggal googling aja, banyak kok di Google, banyak. YouTube juga banyak. Jadi video ini nggak akan saya jelasin cara installnya, nggak akan. Ya, jadi kalau teman-teman udah punya Photoshop di laptopnya atau di komputernya, itu enak sih. Walaupun teman-teman punya Photoshopnya itu di bawah 2020, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak banyak yang beda kok di Adobe Photoshop 2020 ke bawah, itu nggak ada yang apa namanya, nggak jauh beda gitu ya. Nah, kita langsung saja ke laptopnya, ke komputernya. Nggak usah banyak banyak inilah pembukaan lah. Jadi Photoshop yang saya pakai, tadi saya udah bilang juga, saya pakainya yang Adobe Photoshop yang 2020. Kalau teman-teman punya Photoshop yang di bawahnya 2017, 2018, 19, itu nggak masalah ya, nggak jauh beda kok. Cuma ada beberapa tools aja yang beda. Tampilannya hampir sama kok dengan yang di bawah 2020. Teman-teman kalau udah punya Photoshop tinggal dibuka aja, diklik aja, nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, ini tampilan Photoshop yang 2020. Nggak jauh beda ya dengan yang di bawah versinya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pakai Photoshop, yang baru banget punya aplikasinya atau belum terlalu GG pakai Photoshop, ya mungkin nanti saya mau ngejelasin dulu sedikit tentang apa namanya, tampilan-tampilannya, menu-menunya, terus juga toolsnya, biar teman-teman gampang ketika nanti bikin desainnya kayak gitu ya. Jadi step by step, jadi jangan langsung pengen jebret bikin desainnya ya. Sabar, sabar. Kita ulik dulu tampilannya, kita pelajari dulu tampilannya, toolsnya, menu-menunya kita pelajari dulu biar nanti prakteknya ke depan itu lebih gampang kayak gitu. Buat kalian yang baru banget pakai Photoshop, sedikit aja penjelasan dari saya terkait dengan Photoshop. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa searching aja di Google, Photoshop itu apa sih, Adobe Photoshop itu apa. Ya simpelnya Photoshop itu adalah aplikasi atau software untuk mengolah gambar. Bitmap ya, bitmap. Tahu bitmap? Tahu nggak bitmap? Kalau nggak tahu, searching aja di Google ya. Di Google itu lebih lebih pintar dari saya, jadi kalian tinggal searching aja. Intinya kalau untuk gambar apa namanya, kalau Photoshop itu fungsinya adalah untuk membuat gambar-gambar bitmap ya, atau mengedit gambar-gambar bitmap. Beda dengan Corel. Kalau Corel kan untuk mengedit atau membuat gambar vektor ya kalau Corel. Tapi kalau Photoshop itu membuat gambar bitmap. Apa itu bitmap? Apa itu vektor? Searching aja di Google. Ya, jadi kenapa alasan saya nggak pakai Canva? Photoshop itu lebih gampang untuk menuangkan ide sih ya. Jadi untuk gampang untuk apa namanya, gampang menentukan ide-ide, menuangkan ide-ide desain saya di Photoshop itu lebih gampang dibandingkan dengan CorelDRAW ya. Kalau CorelDRAW itu agak terbatas ya, kalau Photoshop itu lebih lengkap menurut saya. Makanya saya setiap membuat desain poster, desain logo juga sebenarnya saya seringnya pakai Photoshop dibandingkan dengan CorelDRAW. Saya belum pernah pakai Canva ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Aduh, Photoshop. Nah, sedikit nanti sambil jalan saya nanti jelasin juga menu-menunya, tools-toolsnya ya, nanti sambil jalan aja. Nah, ini tampilan dari Adobe Photoshop 2020. Gak jauh beda sih dengan yang versi di bawahnya 2017, 18, 19 tuh gak jauh beda. Tampilannya hampir sama aja. Nah, ketika teman-teman ingin membuat lembar kerja baru, nah ini nih teman-teman tinggal pilih aja
create new. Nah ini nih nails. Nah ini ada tampilan untuk membuat lembar kerja barunya. Nah di sini ada width, ada height, ada tulisan masih width ya, height. Ada lebar, ada panjang. Ini teman-teman tinggal atur aja. Terus juga ini ada unitsnya. Nah, Photoshop itu lengkap ya, ada pixel, inci. Tapi biasanya saya pakainya yang centimeter biasanya ya. Kita pilih centimeter aja. Ini ada orientation, ada portrait, ada landscape. Karena nanti saya mau ngejelasin posternya itu bentuknya portrait atau panjangnya horizontal ya. Jadi saya pilihnya yang ini aja nih, yang portrait. Nah ini ukurannya teman-teman bisa ikutin aja ya. Nah tadi untuk settingan resolution atau resolusi itu kenapa saya pilih 300 karena yang saya pelajari selama kerja di percetakan ya, saya kan dulu pernah kerja di percetakan selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Biasanya untuk resolusi ini tergantung dengan ukuran lembar kerjanya. Biasanya kalau ukurannya itu di bawah 1 meter, di bawah 1 meter atau 100 cm, itu biasanya saya pakai resolusi 300 biasanya kalau di bawah 100 cm. Nah kalau di atas 100 cm atau 1 meter itu biasanya saya pakai untuk resolusinya 72 ya, 72 itu untuk resolusi. Nah karena kita bikin desainnya itu ukurannya 16 kali 21 atau di bawah 100 cm ya, di bawah 1 meter, jadi kita pakai resolusinya 300 aja. Untuk resolusi 300 aja ya, jadi nggak usah diubah karena ukuran desain kita itu di bawah 100 cm atau di bawah 1 meter ya. Untuk ininya ini nggak usah diubah aja, tetap aja pixel per inci. Terus ini ada color mode. Di pilihan color mode ini ada banyak ya, ada bitmap, grayscale, RGB, CMYK dan yang lainnya. Nah biasanya ini saya cuma pakai RGB dan juga CMYK doang. Dan ini untuk color mode ini juga tergantung kalian mau bikin desain apa. Nah, untuk menentukan color modenya juga ini menyesuaikan dengan kebutuhan desain kalian ya. Biasanya saya cuma pakai dua, ada CMYK dan juga RGB. Sesuai dengan kebutuhan, kalau misalkan kalian mau bikin poster hanya untuk diposting aja, ya untuk diposting aja itu biasanya pakainya itu pakai RGB ya, pakainya RGB. Terus kalau kalian ingin membuat desainnya itu untuk dicetak, kayak banner, terus juga flyer, poster di dinding kayak gitu, brosur itu biasanya pakainya CMYK karena mesin-mesin cetak itu apa namanya settingan colornya itu menggunakan CMYK bukan RGB ya. Jadi untuk bikin poster hanya untuk diposting itu kalian bisa pilih RGB aja. Kalau untuk cetak menyetak itu kalian bisa pilih CMYK. Jadi kita pilih RGB aja ya. Jadi udah ini nggak usah diubah, RGB aja, ini tetap 8 bit. Ini saya nggak pernah ubah-ubah di advanced optionnya, saya nggak pernah ubah-ubah. Ini tetap kalau ini kalau kalian pertama kali buka Photoshop biasanya warna hitam nih, si apa background kertasnya itu warnanya hitam. Kalian bisa klik aja di ini nih, bisa klik aja kotak yang warnanya itu, kalian bisa ubah warna putih aja biar gampang. Kalau udah tinggal pilih create. Nah ini tampilan dari lembar kerja di Adobe Photoshop 2020. Sebenarnya hampir sama aja sih, di bawah versinya juga sama. Mungkin nanti ada beberapa tools dan juga menu-menu yang tidak ada di Photoshop di bawah 2020. Sebelum kita membuat desainnya, mungkin saya jelasin dulu deh sedikit menu-menu yang ada di Photoshop ya. Ini teman-teman harus perhatikan yang paling penting dalam membuat desain di Adobe Photoshop itu, teman-teman harus memperhatikan tools dan juga menu layer. Ini nih sangat penting nih, menu layer ini sangat penting. Karena untuk Photoshop ini ketika kita ingin membuat sebuah desain, kita harus memperhatikan layernya, layer yang aktif dan juga yang non aktif. Contoh ya, saya di sini bikin objek kotak nih kayak gini. Otomatis di sini di menu layernya ini ada satu layer namanya rectangle 1. Kotak nih, kotak 1 atau rectangle 1. Ini otomatis ada atau muncul di layer. Misal teman-teman di Photoshopnya kalau belum ada menu layer, contoh ya, saya hapus dulu nih, set. Contoh, nggak ada nih layer nih. Teman-teman bisa pilih Windows aja, terus cari layer. Mana nih? Nih layer. Atau F7 ya, pencet aja F7. Klik aja nanti muncul layer. Nah, ini gedekeun weh, gedekeun tah. Nah, misal saya bikin objek yang lain, ya kalau teman-teman ingin membuat atau ingin menambahkan bentuk yang lain, tinggal klik kiri aja, tekan, nanti muncul submenu yang lainnya, rectangle, terus ada ronde, ada ellipse, dan yang lainnya. Misal saya pilihnya yang ellipse nih, atau bentuk lingkaran ya kayak gini. Nah, saya ubah warnanya dulu biar
nggak pusing. Nah, di sini otomatis ada dua objek, di kertasnya ini ada dua objek, dan di layarnya pun ada dua objek. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ketika teman-teman ingin mengedit objeknya, ini objek yang ada di kertas, teman-teman harus perhatikan layer yang aktifnya. Layar aktif itu tandanya kayak gini tuh. Jadi layar aktif itu warnanya itu lebih ada cahayanya di sininya tuh kan. Kelihatan ya, ini artinya layarnya itu aktif. Jadi tinggal diklik kiri aja kalau ingin mengaktifkan layarnya tuh, diklik kiri aja. Baru teman-teman bisa bisa edit atau memindahkan objeknya. Contoh, saya mau memindahkan yang bulat ini nih. Klik dulu layarnya yang bulat ini yang biru. Baru bisa dipindahin pakai, inget ya, toolsnya juga pakai yang ini nih, move tool. Tuh, jadi diaktifkan dulu. Misal saya mau mindahin yang kotak ini, teman-teman nggak bisa cuma ngeklik terus ngegeser, nggak bisa. Yang ada nanti objek yang lain atau layar yang lain yang geser. Jadi kalau teman-teman ingin menggeser objek yang kotak ini, harus mengaktifkan dulu atau klik dulu layarnya kayak gini. Layarnya sudah terklik, sudah aktif, tinggal digeser atau diedit objeknya kayak gitu. Misal mau uh, ngedit yang birunya, itu harus diaktifkan dulu, itu nggak bisa tuh teman-teman, nggak bisa ngeklik objek yang birunya kalau layarnya itu nggak aktif tuh, harus diklik dulu layarnya. Nah, jadi itulah tipsnya buat teman-teman yang masih pemula yang baru banget pakai Photoshop kayak gitu ya. Jadi harus lihat layarnya dan harus lihat tools yang aktifnya tuh. Kalau kita klik salah satu toolsnya, ini otomatis ada kotak warna hitam kayak gini. Ini tandanya kalau kotaknya ini aktif tuh, kotaknya itu hitam kayak gini, ini tandanya aktif kayak gitu ya. Lanjut lagi. Nah, kita lanjut membuat desainnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja step by stepnya. Ikutin step by stepnya. Saya udah punya contohnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja arahan yang saya kasih. Nanti juga teman-teman nggak usah capek-capek nyari mentahannya. Saya udah nyiapin, ada di bawah, ada di link deskripsi. Tinggal klik aja download. Ya, jadi teman-teman nggak usah nyari gambarnya di Google, nggak usah. Jadi tinggal klik aja link di bawah. Nanti di deskripsi saya tambahin. Nah, ini untuk contohnya tadi saya udah buka ya. Jadi ini untuk contoh yang bakalan kita pelajari. Kalau teman-teman lihat di sini layernya itu ada banyak banget. Objeknya juga yang di kertas itu ada banyak banget. Otomatis layernya juga jadi banyak gitu kan. Nanti kita pelajari step by step ya, secara perlahan biar teman-teman cepet bisa kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau gambarnya tinggal download aja nanti di bawah. Saya siapin nanti di link deskripsinya ya. Nah, pertama kita buat backgroundnya dulu kayak gini nih, warna oranye. Ini saya nggak download di Google untuk backgroundnya, jadi saya bikin ulang ya, bikin sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau ingin membuat background yang tadi, teman-teman bisa tekan Ctrl J ya di ininya. Teman-teman klik dulu backgroundnya, terus pencet Ctrl J atau Ctrl J ya. Cet. Otomatis nanti bakalan muncul layer satu kayak gini. Dah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik kanan di layar satunya ini yang tadi udah kita duplikat ya. Klik kanan, pilih blending option. Nih. Pilih paling atas, terus kita pilih yang gradient overlay. Nih. Ini gradient overlay ini untuk membuat gradasi warna ya, nih gradient overlay. Nah, ini kalau teman-teman mau ngubah warnanya, nih warnanya itu tinggal klik aja warna yang ada di sini ya. Klik di sini bukan tulisannya, tapi klik ininya nih. Klik, otomatis nanti muncul kayak gini, gradient editor. Kalau teman-teman pengen ngubah warnanya, klik kotak yang di bawah, bukan yang di atas ya, bukan yang di atas nih. Klik yang di bawah sekali aja, nggak usah dua kali, sekali klik, lalu pilih warnanya, kotak warna ini. Nah, kalau sudah tinggal sesuaikan aja warnanya, tinggal digeser-geser aja kayak gini tuh untuk warnanya. Kalau teman-teman belum nemu warnanya, tinggal digeser-geser aja kayak gini tuh, digeser, klik kiri ya, klik kiri tuh, tinggal digeser-geser kayak gini. Kalau udah, pilih OK. Terus satu lagi, di klik kiri, pilih color. Kalau sudah menemukan warnanya, pilih OK. Set OK. Kalau sudah, pencet OK. Kalau sudah lagi di sini stylenya ya. Misalnya teman-teman bisa pilih linear. Biasanya linear ya. Biasanya kalau pertama kali buka Photoshop itu stylenya tuh radial ya. Jadi teman-teman pilih yang linear. Kalau radial ini bentuknya nanti kayak gini nih. Cahayanya tuh ke dalam kayak gini. Dari luar ke dalam. Tapi kalau misalkan radial itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini ya. Nah, ini tinggal samain aja kayak ini settingannya. Kalau udah tinggal pilih OK.
Ini settingannya samain aja. Udah di screenshot? Oke, lanjut. Nah, ini untuk backgroundnya. Kayak gitu kan. Ini belum beres ya, ini belum beres. Kalau sudah, lanjut ya. Sudah ya, sudah ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, berikutnya itu teman-teman kita tambahin gambar ininya dulu aja nih, gambar papan papan jalan ya, ya nggak sih? Papan jalannya. Teman-teman tinggal download aja di link deskripsi. Itu udah saya siapkan, tinggal di-download aja. Ini saya udah ada di sini gambarnya, nih nih nih. Set, tinggal ditarik aja deh, di drag, diklik kiri, tekan, masukin ke Photoshop, dilepas di sini ya. Klik kirinya itu dilepas sini. Lepas ini. Kalau sudah tinggal checklist ada di atas. Klik. Nah, ini kan masih ada background nih, masih ada background. Enaknya di Photoshop 2020 itu, enaknya ya di Photoshop 2020 itu ada tools yang namanya Object Selection Tools. Kalau di bawah 2020 ini nggak akan ada. Ini nggak akan ada. Jadi enaknya pakai 2020 ini ada tools Object Selection. Jadi tinggal di drag aja kayak gini. Otomatis nanti seleksinya ini mengikuti dengan objek yang kita mau kayak gini tuh. Enaknya di Photoshop 2020 tuh kayak gini. Nah, kalau sudah tinggal di Ctrl J. Hah, ini tinggal hapus aja nih, klik yang apa namanya? Gambar yang tadi tinggal delete aja ya, delete ya. Nah, udah deh kayak gini. Itu enaknya yang di Photoshop 2020 ya. Kak, gimana kalau misalkan aku pakainya yang di bawah 2020? Ya, wayahna kalian harus menghapusnya secara manual, bisa pakai Quick Selection atau Magic Wand Tool. Ini enak banget karena backgroundnya ini satu warna ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja Magic Wand Tool nih, Magic Wand Tool. Terus tinggal diklik warna yang backgroundnya aja ya. Ini toleransinya ini harus 100 ya. Diklik aja backgroundnya ya, backgroundnya yang diklik. Kalau udah, nah teman-teman harus perhatikan di layer ini nih, di layer papan tadi. Klik kanan dulu, pilih rasterize layer. Kenapa harus pilih rasterize layer? Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah layer clipping mask ya. Ini ada layer clipping mask. Ini layer smart object. Ini layer smart object. Ini harus diubah dulu jadi rasterize layer dulu nih, atau layer biasa, biar bisa dihapus backgroundnya kayak gini. Kalau misalkan ini nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau misalkan tidak diubah dulu jadi rasterize layer atau layer biasa, ini nggak akan bisa di delete tuh. Nggak akan bisa ya. Jadi teman-teman klik kanan dulu, terus pilih rasterize layer. Kalau sudah delete, kayak gini. Nah, ini cara menghilangkan garis seleksi-nya, tinggal tekan Ctrl D. Tah, perhatiin. Udah ya? Sampai sini paham? Kalau belum paham, ulangi lagi aja videonya ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita jangan langsung merubah warnanya. Ini kan warnanya jadi oranye ya. Padahal aslinya itu warnanya merah, tapi di sini bisa diubah jadi warna oranye. Itu gampang banget. Nanti kita pelajari. Nah, setelah itu kita ubah dulu ukurannya. Kita setting dulu ukurannya. Nah, untuk merubah ukuran objek di Photoshop ini, itu banyak pilihan nih, banyak cara. Tapi biar lebih gampang, kalian tinggal pakai kombinasi Ctrl T, Ctrl T ya, Ctrl T, Ctrl T. Kalau sudah, tinggal tarik aja ujungnya ya, tarik ujungnya kayak gini. Set, tinggal diperbesar aja, sesuaikan aja. Kayak gini misalkan. Oke, kalau udah tinggal checklistnya ada di atas. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada garis-garis abu ya. Ini kita hilangin karena di contohnya juga ini nggak ada ya, udah saya hapus. Cara ngapus garis-garis ini bukan pakai penghapus ini ya, bukan pakai eraser ya. Teman-teman bisa pilih ini nih adalah lasso tool dulu, kita seleksi dulu ya. Pakai lasso tool, kita klik kiri tekan, kita bikin areanya dulu kayak gini, kita seleksi areanya dulu. Seperti ini, diklik kiri tekan ya, klik kiri tekan terus sampai balik lagi ke titik awal. Kalau sudah lepas, nah kalau udah teman-teman tinggal klik shift backspace. Ini nggak usah diubah, tetap content aware. Kalau udah oke aja, otomatis nanti berubah warnanya. Nah, kalau sudah Ctrl D, ini nggak apa-apa, ada kayak gini nggak apa-apa. Ini kan ketutup juga sama gambar masjidnya. Nah, udah sampai sini udah bisa ya, paham ya. Kalau sudah, kita lanjut. Kalau teman-teman masih bingung, masih bertanya-tanya, bisa diulangi lagi aja videonya.
Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut lagi. Di sini kan di contohnya itu warna papannya ini adalah warna oranye ya. Kalau di sini warnanya merah, gambar awalnya itu warnanya merah. Kita ubah dulu warnanya, bukan digesek-gesek terus warnanya diubah ya enggak. Kita pakai fungsi yang ada di sini nih. Di sini ada yang namanya hue saturation. Ya, kita klik dulu layarnya, terus di bawah ada gambar bulat kayak gini nih. Terus kalian pilih hue saturation. Nah, tinggal sesuaikan, maaf ini pencet dulu ya, pencet dulu ini nih sampai ada tanda panah ke bawah kayak gini, terus teman-teman sesuaikan warnanya jadi warna oranye. Nah, hue-nya dan juga saturasinya ini bisa disesuaikan kayak gini, masih warna merah udah ke oranye-oranyan, ini bisa dikurangin sedikit hue-nya. Kalau sudah, tinggal tutup aja, pencet lagi ini, udah deh jadi warna oranye, iya nggak? Gampang kan? Gampang ya, ini pakai hue saturation. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau masih ada yang ditanyakan dan kalian belum paham, ulangi lagi videonya. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kalian udah paham, udah sampai sini. Sekarang selanjutnya kita tambahkan gambar masjid ini nih, masjidnya. Itu teman-teman tinggal download aja di bawah, saya sudah siapkan di link deskripsi. Nah, kita tambahin, kita tarik lagi ya, kita drag lagi kayak gini. Nah, terus pilih checklist. Kalau sudah, kita ambil sebagiannya aja pakai object selection tool. Jadi saya tadi pakai object selection tool. Nah, sesuaikan kayak gini. Kalau teman-teman nggak ada object selection tool, ya caranya kayak tadi ya, kayak tadi ya. Kalau kalian pakai di bawah 2020 itu harus manual. Kalau sudah kayak gini, otomatis nanti terseleksi kayak gini. Ctrl J ini yang aslinya kita hapus. Udah deh jadi kayak gini. Layarnya kita pindahin, Ctrl T perbesar. Contohnya gitu ya. Kita balik dulu ya, balik gambarnya di Ctrl T, klik kanan pilih flip horizontal. Baru kita sesuaikan gambarnya kayak gini. Set. Kurang gede ya. Nah, kayak gini. Udah deh. Tinggal pilih checklist. Kita tambahkan hue saturation lagi. Klik objeknya, maaf, klik layarnya, terus pilih yang di bawah, pilih hue saturation, kita ubah dulu sedikit warnanya biar oranye itu lebih jelas. Nah, kayak gini. Saturasinya aja kita atur. Yang lainnya nggak usah. Kayak gini. Udah. Paham, paham, paham. Kalau paham, kita lanjut lagi. Kalau udah kayak gini, sekarang kita tambahkan gambar ini nih yang ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini tadi saya pakai ini nih, ada gambar Al-Quran ya. Nih, tarik aja kayak tadi. Teman-teman bisa download di bawah. Nah, kayak gini. Kalau kalau kalian lihat kan di sini kan gambarnya ini ngeblur ya, ngeblur tuh kan. Nah, kita atur dulu ukurannya, Ctrl T perbesar. Nah, diginin aja. Terus kalau teman-teman pengen ngerubah kemiringannya, arahin aja si mouse-nya nih, si kursornya agak ke atas, ngelewatin garis kotak ini, nanti otomatis berubah kayak gini tuh. Tuh, tinggal diatur aja kayak gini. Perkecil. Kalau udah, pilih checklist. Nah, ini gambarnya belum ngeblur ya. Belum ngeblur. Gimana caranya ngeblurnya? Teman-teman tinggal klik layarnya, pilih di sini ada filter, lalu pilih blur. Maaf, blur nih. Ada blur gallery, ada blur doang. Kita pilih yang blur, terus pilih Gaussian blur. Nah, kayak gini. Radiusnya kita kurangin ya sekitar 40-an lah. Nah, 40 ya. 40-an aja kalau sudah pilih oke. Okay. Udah deh. Kayak gini. Ctrl J kita duplikat, Ctrl T klik kanan pilih flip, terus kita ubah ukurannya. Nah, kalau sudah, kita simpan di bawah layarnya, kita simpan ya di bawah, klik kiri tekan, tarik ke bawah, kita simpan di bawah papan tulis ini nih. Nah, kayak gini jadinya tuh. Jadi tadi dari atas kita pindahin ke bawah, ada di bawah layar papan ini nih. Oke, udah sampai sini ada yang ditanyakan? Hampir jadi tuh, hampir jadi tuh. Tuh, hampir jadi. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak, ulangi lagi dari awal aja ya, ulangi videonya. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang papannya ini itu ada kayak cahaya ya, cahaya. Jadi tadi saya nggak pakai gradasi lagi untuk
bikin cahaya di belakangnya ini saya pakai ini nih, ada polygon tool. Saya bikin bentuk polygon dulu kayak gini, klik kiri aja tekan, nanti muncul polygon tool, pilih polygon tool, terus sidesnya sidesnya saya ubah jadi 8, jadi ada 8 sudut kayak gini nih. Set. Maaf, ini harus dikatasin dulu. Nah, udah bikin kayak gini, terus yang selanjutnya itu kalian tinggal klik kanan, pilih rasterize layer ya, rasterize layer, baru kita blurin lagi pakai filter, blur, Gaussian blur. Radiusnya kita gedein aja sekitar segini, 100-an ya cukup. Oke, simpan ke bawah, di bawah papan. Kalau udah, ini kan cahayanya terlalu putih, kita ubah opacity-nya segini aja, sekitar 55 cukup. Kayak gitu ya. Paham, 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 paham. Kalau kurang paham, ulangi lagi videonya. Gimana? Bisa gampang ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja step by step yang tadi saya bikin. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, tinggal komen aja di bawah. Terus mungkin video pertama di day one ya, di hari pertama ini kita pelajari sampai segini aja dulu. Mungkin besok kalau misalkan video ini rame, kita bakalan lanjut di part berikutnya sampai selesai. Itu tinggal sedikit lagi ya, tinggal paling cuma 15 menit lagi videonya itu cukup selesai beres. Ya, jadi untuk hari pertama kita sampai situ dulu aja. Teman-teman ulangi lagi aja, terus ulangi. Kalau teman-teman masih salah, masih bingung, ulangi aja terus videonya. Terus kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, bener-bener pusing mentok, komen aja di bawah. Ya gitu ya, jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga yang tidak bisa Photoshop bisa belajar bareng kita ya, belajar bareng Kak Apo. Ya gitu ya, mungkin itu aja sih untuk video pertama ini di hari pertama belajar bareng Kak Apo. Itu aja sih, belum ada intro dan outro juga. Lanjut nanti di video berikutnya. Stay terus dan jangan lupa subscribe.